Pada saat saya merenungkan tentang kehidupan ilahi atau kehidupan kekal yang Bapa sediakan bagi kita pada saat kita masih hidup dalam dunia ini, kembali Roh Kudus mengingatkan saya akan kisah dari anak muda yang rajin beribadah dan sekaligus memiliki banyak kekayaan yang kemudian datang kepada Yesus untuk meminta arahan agar dapat memiliki kehidupan yang kekal itu. Matius 19 ayat 16-24. Dalam percakapan mereka, Yesus menegaskan pentingnya melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Dan segera dijawab oleh anak muda yang kaya tersebut dengan berkata bahwa semua hukum dan perintah Tuhan sudah ia jalankan secara tuntas. Tapi segera Yesus berkata, jika engkau ingin menjadi sempurna, engkau harus menjual semua hartamu dan membagikannya kepada orang miskin. Matius 19 ayat yang ke-21. Alasan Yesus membuat pernyataan tersebut bukanlah karena ia merasa alergi dengan orang-orang kaya. Terlebih dia juga berkata dari catatan Matius 19 ayat yang ke-23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Tapi hal tersebut lebih dikarenakan karena orang muda tersebut dan kebanyakan orang-orang kaya cenderung memiliki hati yang telah tercetak untuk mencintai uang atau harta mereka melebihi apapun juga, termasuk keberadaan Tuhan sendiri, sehingga otomatis akan mengkondisikan diri mereka menjadi hamba uang. Matius 6 ayat 21-24. Dan memang terbukti alasan pemuda kaya tersebut pada akhirnya meninggalkan Yesus adalah karena ia memiliki banyak harta. Hatinya sudah tertambat pada hartanya. Matius 19 ayat yang ke-22. Dari kisah di atas, saya menarik beberapa prinsip kebenaran dengan kesimpulan sebagai berikut. Untuk menikmati hidup kekal atau kehidupan ilahi sementara kita hidup dalam dunia ini, dibutuhkan keterhubungan pribadi dengan Bapa. Tapi untuk mengalami adanya keterhubungan dengan Bapa, dibutuhkan sikap hati yang mau menjadikan Dia sebagai harta kita yang paling berharga dan satu-satunya. Cinta akan uang dan jerat kekhawatiran akan hidup sehari-hari dalam hati orang-orang percaya sampai sejauh ini telah berhasil merusak dimensi keterhubungan dan kebergantungan mereka dengan keberadaan Bapa. Musuh telah berhasil membuat banyak orang percaya jadi mengejar dan menjadikan uang atau kekayaan lahiriah sebagai harta mereka, menjadi sesuatu yang mereka kejar dan upayakan dengan segenap kekuatan mereka. Mereka terlanjur memiliki suatu konsep pikir yang meyakini bahwa jika mereka tidak memiliki uang atau kekayaan lahiriah, maka mereka juga tidak akan bisa berbuat apa-apa ataupun menikmati kehidupan yang layak di bumi ini. Padahal sebagai anak Allah, satu-satunya aspek hidup yang paling kita butuhkan hanyalah firman dan perkenanannya. Sebagai seorang anak Allah, tujuan hidup orang-orang percaya seharusnya adalah menjadi eksekutor dari semua kehendak, rencana, dan agenda Bapa di atas muka bumi ini. Dengan orang-orang percaya menjadikan rencana dan agenda Bapa sebagai prioritas utama dalam hidup mereka, otomatis kehidupan sehari-hari mereka pun bakal dijamin oleh Bapa. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, lalu ayat yang ke-25 sampai 26 dan ayat yang ke-30 sampai 33 menuliskan, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Jadi jika Allah sedemikian rupa mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan biarkan uang, kekayaan, kebutuhan hidup sehari-hari mendistrek fokus mata hati kita dari Dia. Teruslah memprioritaskan Dia dan penggenapan rencananya. Hiduplah kembali dalam keterhubungan dan ketergantungan penuh kepada Bapa, dan nikmatilah aliran kehidupan ilahi di dalam dirimu. Amin.